Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Tanya Ayah. Ya, kan kita waktu Tanya Ayah kan pernah bahas tuh tentang perilaku yang sering diulang-ulang itu namanya kan kompulsif. Kompulsif, Dan sekarang tuh ada perilaku juga. Tapi ini tuh perilaku pikiran. Jadi kayak perilaku berpikir yang dilakukan secara berulang. Kali ini kita ngobrol tentang ruminasi. Jadi ruminasi ini juga perilaku, tapi perilaku berpikir yang dilakukan secara berulang. Terus umumnya itu biasanya pikirannya negatif, tanpa adanya penyelesaian. Kalau bahasa sekarangnya itu kayak overthink gitu, Overthinking. Hampir 11-12 sih ini. Dan perilaku ini tuh sering terjadi tuh nggak disadarin gitu loh ya, kayak tiba-tiba misal kita mikir piye yo misalnya sesuatu padahal itu belum terjadi gitu. Dan kalau ini dibiarin tuh ya, itu kayaknya bisa menghambat diri nggak sih, kayak menghambat kita buat melakukan aktivitas, kan bikin kita jadi kepikiran terus. Nah, biasanya dampak yang terjadi jika kita terus-terusan ruminasi atau overthinking itu biasanya tuh kita itu merasa kita tuh udah menghadapi masalahnya, tapi sebenarnya itu nggak solutif. Udah dihadapi, masalah ada kita udah menghadapi, udah berpikir, tapi itu juga nggak solutif tadi. Terus malah bikin nambah-nambah masalah yang lain. Habis kita berpikir A, wes tiba-tiba nyambung ke B, ke C, ke D atau ya? Iya, kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Terus juga kayaknya bisa berdampak negatif ke fisik kita juga nggak sih? Ya, kayak bikin depresi. pusing, kayak pusing mikir terus. Dan juga kita nggak bisa nikmatin masa-masa sekarang, nggak bisa nikmatin happy-happynya kita. Nah ya, kan biasanya hal-hal umum yang menyebabkan ruminasi atau overthinking ini tuh biasanya kan ada dua ya, kejadian yang dulu, kejadian masa lalu atau kejadian masa depan yang harus kita khawatirkan. Ya, Jadi mesti kita bedakan itu, nanti kita bedakan. Oke, lanjutin. Oke, kejadian masa lalu yang kita sesali sama kejadian masa depan yang kita khawatirkan. Jadi kayak kejadian kita sesali, misal belum usai masalah sama si A. Kok misalnya aku temenan ambek iki kok lek ngono lagi piye yo? Terus atau sesuatu masa depan yang kita khawatirkan, misal sok piye yo. Kan gitu kan. Nah, tadi mau tanya gini. Ini kan munculnya gara-gara kita berpikir atau tiba-tiba keinget kejadian masa lalu yang belum selesai atau kita sesali atau masa depan yang kita khawatirkan kan. Nah, misal nih ya, Tasya khawatir gimana ya piye yo sok gitu, gimana ya kuliahnya Tasya, gimana ya ngekosnya, cari makannya enak ya, gimana ya sok kerjaku misal, gimana ya sok karirku. Itu apa termasuk ruminasi atau overthinking ya? Jadi gini, kalau orang banyak ngomong itu apa? Kalau biasanya kalau temenmu itu kakean ngomong itu biasanya dilokne apa? Omdo. Ora, lek kakean ngomong berarti apa? Apa? Kacang. Oh, kayak Kakean cangkem. oh alah. Kalau ini adalah kapir. Kakean mikir. Jadi itu memang betul. Jadi kalau overthinking atau kakean mikir itu seperti yang kamu bilang tadi, itu prinsipnya ada dua. Ruminating itu adalah merenung. Berarti kalau merenung itu sesuatu yang sudah terjadi. Kita renung. Aku ngimpi itu kok iso koyo ngono itu. Kenapa toh dia kemarin? Pokoknya sesuatu yang sudah terjadi. Kalau Tasya tadi ke arah apa namanya? Besok itu Karirku gimana? Kuliahnya nanti kosnya di mana dan seterusnya, itu kan sesuatu yang belum terjadi masa itu depan worrying. itu. Worrying itu gimana? Khawatir. Worrying. Jadi ruminating itu sebelum terjadi, sudah terjadi. Kalau worrying itu sebelum terjadi. Kalau ini terus-terusan kamu bilang tadi diulang-ulang, jadi overthinking. Nah, berarti apakah pertanyaanmu tadi apakah itu termasuk overthinking? Iya. Jadi kalau terus-menerus, kamu kan bilang tadi diulang-ulang. Oh iya sih. Jadi tetap dipikir, kakean pikiran. Nah, yang penting itu sekarang adalah bagaimana kita menyikapinya, ya kan? Begini, Tasya, kalau ada teman yang kamu nggak suka, yang harus kamu lakukan adalah mengubahnya. Oke, misalnya ada teman itu yang ngejengkelin,
akan cangkem tadi di kelas gitu ya, kan bikin kamu jengkel toh. Terus kemudian caranya bagaimana merubahnya? Ya, dengan mengubahnya kan? Kalau udah bisa? Nah, itu dia. Kalau Tasya tidak bisa merubah dia, maka Tasya harus merubah pikiran Tasya. Supaya nggak overthinking seperti itu. Jadi yang bisa kamu kendalikan adalah pikiranmu sendiri. Kamu nggak bisa mengendalikan pikirannya orang. Iya. Jadi apa yang kamu bisa kendalikan adalah apa yang ada di dalam dirimu, apa yang di luar dirimu itu kamu nggak bisa kendalikan. Maka caranya adalah, ya sudah, kita harus percaya kepada satu takdir. Ya, toh? Takdir Allah itu pasti yang terbaik, yang paling baik. Rencana Tuhan itu yang terbaik. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir. Ya udah, kamu mesti persiapin, kamu bikin planning. Sejauh planningmu sudah kamu siapkan, nanti aku kuliah gimana, pilih jurusan apa, kan ayah bebas kamu mau pilih apa aja. Terus kemudian aku kos di mana, semuanya direncanakan, tetapi nggak usah terlalu dicemas-cemasin. Ya, kita pasrahkan kepada Tuhan, karena yang ngatur kan. Yang ngatur Allah. Jadi, dan itu rencana Allah pasti yang terbaik. Meskipun ya di tengah perjalanan nanti mungkin ada kendala-kendala. Ya. Kamu cari kos pertama ternyata nggak cocok. Orang-orangnya nggak asik. Mungkin susah gitu. Tapi itu adalah, coba kamu berpikirnya jangan parsial di situ saja, secara global. Oh, ini cara Tuhan supaya aku itu bisa nggak overthinking. Nggak menyerah, gampang menyerah. Yang selain itu aku nggak gampang mudah terpengaruh dengan lingkungan. Aku nggak mudah jengkelan, aku ya sudah. Atau mungkin dicarikan lingkungannya lebih baik. Betul, ya udah, kalau kamu nggak cocok di sini, aku ya pindah aja, aku bayar gitu kan ya. Kan kos itu kamu bayar, nggak cocok sini ya sudah, saya nggak jadi, saya pindah ke sana kemari gitu. Oke. Apalagi? Udah itu aja. Belajar Mungkin teman-teman yang mau tanya, boleh banget ya, bisa komen atau DM di Instagram Tasya. Sampai ketemu di Tanya Ya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.